Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman para pembudidaya ikan gurame tentang harga ikan gurame yang murah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman mengalami harga ikan guramenya itu dibeli oleh tengkulak ataupun si pembeli ikan gurame itu dengan harga yang murah. Nah, ini sebenarnya ada permainan di antara tengkulak tersebut teman-teman. Jadi di sini saya akan bahas, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mengeluhkan harga ikan gurame yang teman-teman pelihara itu dibeli dengan harga yang murah. Jadi sini saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa teman-teman terapkan agar teman-teman sekalian bisa terhindar dari oknum tengkulak yang nakal ini ya. Nah, baik teman-teman, yang pertama teman-teman kita bahas harga ikan gurame yang murah. Nah, ini sebenarnya penyebabnya adalah ada permainan di tingkat tengkulak teman-teman. Jadi tengkulak ini sengaja ya membeli ikan kita dengan harga yang sangat murah teman-teman. Jadi biasanya ya harga ikan gurame itu mungkin di tiap daerah itu berkisar antara 34.000 per kilo sampai dengan 42.000 teman-teman. Nah, itu saya amati dari grup-grup yang petani gurame teman-teman. Jadi saya amati harganya sekitar itu teman-teman. Di setiap daerah ya berbeda. Kalau di tempat saya itu harga per kilonya dijual ke tengkulak itu 35.000 teman-teman. 35.000 rupiah. Jadi kalau dia jual lagi ke restoran ataupun ke rumah makan atau ke pasar itu biasanya menyentuh harga 45.000 teman-teman. Jadi wajar ya dia ngambil untung 10.000 ya, karena dia datang ke rumah kita biasanya pakai mobil ataupun pakai kendaraan ya. Jadi biaya kendaraannya, minyak kendaraannya juga dihitung. Jadi nggak apa-apa lah ya, penting harga ikan kita itu dibeli tidak harga murah. Nah, harga ikan gurame yang murah tadi teman-teman itu permainan tengkulak yang nakal. Kalau tengkulak yang profesional tidak mau melakukan hal tersebut teman-teman, dia pasti membeli ikan kita dengan harga yang wajar teman-teman, misalnya 35.000 atau 34 ya. Biasanya dia menjelaskan tentang tata cara dia beli teman-teman, biasanya timbangnya gimana, sudah itu harganya berapa dan prosedur lainnya. Biasanya kalau tengkulak yang baik dan juga profesional itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau oknum tengkulak yang nakal, biasanya dia beli ikan kita dengan harga yang murah, kemudian biasanya dia timbangannya juga tidak sesuai. Biasanya ya gini ya teman-teman ya, misalnya kita ada punya timbangan, kita timbang ikan kita beratnya 10 kilo misalnya ya, kemudian pas pakai timbangan dia itu biasanya kurang teman-teman, biasanya 10 kilo, 9 kilo setengah atau ya 9 kilo 8 ons seperti itu teman-teman. Pasti dia berkurang. Nah, berkurang itu tidak wajar biasanya teman-teman. Saya sudah mengalami hal tersebut ya. Pernah juga ikan saya dibeli dengan harga yang 30.000 per kilogram. Nah, pada saat itu saya terpaksa jual teman-teman, karena ya saya lagi memperbaiki kolam, kondisi ikan di situ harus saya jual, karena kalau tidak saya jual maka ikannya akan mati teman-teman. Kolamnya lagi bocor ya, bocor bagian lantai itu bocor, retak ya. Jadi terpaksa saya harus jual ikan itu. Jadi mau nggak mau ya saya rugi teman-teman. Jadi untungnya sedikit sekali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman sekalian, tipsnya tolong teman-teman selidiki dulu ya calon pembeli ikan kita. Jadi supaya kita tidak tidak rugi ya. Jadi kita selidiki, kita tanya dulu, mungkin kita via telepon atau via SMS dan lain sebagainya. Kita tanya sebenarnya ikan saya, misalnya teman-teman punya ikan 30 kilo, harganya berapa misalnya. Kalau dia bilang harganya 30.000 atau harganya tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita terserah ya mau tolak mau enggak ya.
tergantung kita. Jadi kalau menurut saya, kalau tengkulak beli ikan kita harganya murah dari pasaran, ya tolak aja teman-teman, karena ya rugi kita, karena biaya pakan, tenaga dan lain sebagainya itu jelas ya sangat merugikan kita kan, kalau misalnya ikan kita dibeli dengan harganya murah. Nah kemudian teman-teman, ada juga biasanya tengkulak dadakan teman-teman. Jadi tengkulakan dadakan ini istilah dari saya, itu teman-teman, dia berusaha mau beli ikan kita, dia beli ikan kita murah, kemudian dijual lagi ke tengkulak lagi jual lagi ke pasar, seperti itu teman-teman, di bawah tengkulak lagi. Nah tengkulak dadakan kalau saya bilang teman-teman, misal ya teman-teman jual ikan teman-teman di grup ya, grup Facebook misalnya, atau di mana ya, dari mulut ke mulut, nanti dia datang tuh menawar ikan kita, berapa harga ikannya, segini misalnya, kita oh nggak dapat mas katanya. Dia mau beli yang harganya sesuai dengan dia, nanti dia jual lagi ke tengkulak, dia dapat untung, nanti tengkulaknya jual lagi ke pasar ataupun ke restoran teman-teman. Nah itu saya sebut tengkulak dadakan. Kalau teman-teman ketemu orang seperti itu, lebih baik tidak usah teman-teman, tidak usah dijual, carilah pembeli yang lain teman-teman, karena itu sangat merugikan teman-teman. Ya memang sih kita berbagi rezeki ya sama orang seperti itu, tapi dia membeli ikan kita itu dengan harga yang tidak wajar teman-teman, jadi kita berhak menolaknya. Kalau untuk tips untuk teman-teman sekalian supaya harga ikannya itu relatif lebih mahal, teman-teman usaha sedikit, coba pasarkan ikannya itu di grup-grup, kemudian dipasarkan teman-teman jalan ya ke rumah makan ataupun ke mall ya. Biasanya mall-mall itu ada restoran-restoran di dalamnya, biasanya mau menerima ikan gurame, mau membeli ikan gurame. Seperti saya pada saat panen, ketika sekitar 6 bulan yang lalu panen, itu saya jual ikan saya itu ke restoran di mall-mall teman-teman. Kebetulan ya memang ada tengkulak yang mencari kan, ya dia belinya harga 35.000 masih wajar ya, dan cocok bagi saya jual. Dan ikannya itu enggak juga langsung dibeli semuanya teman-teman, jadi berguyur ya, ataupun sebagian-sebagian, misalnya 5 kilo dulu, kemudian 6 kilo, karena kebutuhan restoran kan nggak banyak, nggak hitungan puluhan kilo seperti itu teman-teman. Jadi selain itu teman-teman, kita bisa juga menjual di sosial media ya, kita langsung antar ke rumah konsumen. Biasanya kalau saya langsung antar ke rumah konsumen itu harganya 50.000 sampai 60.000 teman-teman, seperti itu. Jadi biasanya ya saya tawarkan di Facebook ya, ada yang minat dengan ikan gurame saya tawarkan harganya sekian. Biasanya misalnya ya 3 ekor ikan gurame itu saya jual 50.000 teman-teman ya, beratnya itu 1 kilo lebih, biasanya 1,5 kilo ya, saya jual 50.000. Terkadang konsumennya juga minta dibersihkan ikannya, langsung saya bersihkan dan saya antar ke konsumen langsung, seperti itu teman-teman. Ya tergantung ya permintaan konsumen, biasanya ada yang minta 5 ekor 100.000 ya. Nah kita hitung juga, kalau misalnya untung bagi kita ya silakan kita jual, tapi kalau nggak untung ya kita kasih penawaran juga kepada konsumen bagaimana harga sebaiknya, dan juga menguntungkan bagi konsumen dan juga menguntungkan bagi kita, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pasarkan di sosial media ya, supaya ikan kita itu ada harganya teman-teman, walaupun kita budidaya skala rumahan yang tidak terlalu besar lah kolamnya. Kemudian teman-teman, kita juga tidak boleh ya menaruh harga ikan yang kita jual itu dengan harga yang sangat tinggi teman-teman. Itu kalau saran saya itu jangan ya teman-teman ya. Misalnya harga standar ikan gurame di pasaran itu misalnya 50.000 per kilo, jangan kita naikkan harganya terlalu tinggi teman-teman, misalnya 80.000 per kilogram. Ya nggak masuk akal, pasti ikan kita nggak akan laku. Jadi kita jual dengan sesuai harga pasaran ya, mungkin kita naikkan 10.000 untuk ongkos kirimnya ya, untuk minyak kendaraan kita boleh. Tapi kalau misalnya
naiknya terlalu tinggi, ya itu nggak boleh teman-teman ya, nanti ikan kita nggak akan laku. Kemudian saran saya, kalau misalnya kita menjual ikan kita langsung ke konsumen, tolong timbangannya dilebihkan teman-teman. Misalnya dia beli 1 kilogram ya, 1 kilogram teman-teman jual 40.000 misalnya, teman-teman tolong cari ikannya agak besar, lebihkan timbangannya, misalnya 1 kilo 2 ounce misalnya, nggak apa-apa kita lebihkan sedikit sebagai sedekah kita, karena dengan kita bersedekah jadi usaha kita berkah teman-teman. Dengan usaha kita berkah, nanti rezekinya selalu ada, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan kita kurangi timbangan penjualan kita, kalau bisa dilebihkan teman-teman, atau harganya sedikit dimurahkan. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah selanjutnya mungkin teman-teman kalau yang menjual di sosial media ketemu tengkulak-tengkulak yang nakal, yang mungkin membeli ikannya harganya murah, ya abaikan saja teman-teman ya, nggak usah ditanggapi ya, nggak usah dibalas chatnya ataupun gimana. Kalau misalnya dia sudah memberikan penawaran yang tidak layak bagi kita, yang menurut kita tidak menguntungkan, ya abaikan saja teman-teman. Besok-besok kalau kita posting ikan lagi ya, jualan ikan lagi, ya abaikan saja teman-teman, karena nggak ada untungnya kita meladeni orang-orang seperti itu teman-teman. Jadi masih banyak pekerjaan lain ataupun hal lain yang lebih bermanfaat ketimbang kita harus meladeni orang yang merugikan bagi kita ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.